Biarlah Bapa, ibadah kami ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga Tuhan tidak ada nama lain yang kami agungkan dalam ibadah ini, dan tidak ada nama lain yang kami muliakan, bahkan kami sembah. Hanya nama-Mu yang maha tinggi itu, El Elyon, dan yang sangat berkuasa, El Shaddai, karena Engkau adalah maha perkasa, El Gibor. Untuk ini kami tahu Tuhan, segala keperluan kami bukan hanya untuk makan dan minum, pakaian, tetapi kebutuhan jiwa dan batin kami, kebutuhan roh kami, di mana semuanya itu Tuhan dalam naungan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan hal yang kudus dan yang berharga daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, kedagingan kami luar biasa, membuat kami sulit untuk menjumpai hadirat-Mu, dan sulit kami berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh anugerah pengasihan-Mu Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil, dan Engkau boleh berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di jiwa dan batin kami, karena Engkau adalah El Samah, di mana Engkau hadir di setiap tempat dalam ciptaan-Mu. Hamba-Mu Tuhan dalam keadaan letih lelah saat ini, biarlah Tuhan mampukan untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu bahwa tubuh ini adalah lemah, namun roh yang Engkau berikan itu sangat berkuasa bagi setiap orang yang mengandalkan pimpinan roh dalam segala hal. Karena itu Tuhan, janganlah kiranya kelemahan fisik ini membuat ibadah kami tawar hati, namun berbicaralah Engkau lewat Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati di mana kami dapat di altar-Mu saat ini, di bait-Mu yang kudus, karena lebih berharga satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami sering mengingat itu Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami rindu firman-Mu menguatkan kami dalam perkara kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Jesus Christ kami berdoa, haleluya, amin. Ya, seperti doa saya tadi, memang kondisi saya sangat menurun. Tadi saya sempat mau menyerah, tapi saya bilang justru dalam kelemahan, dalam keadaan tidak baiklah kuasa-Mu Tuhan nampak di tengah-tengah kami. Dan ini selalu saya ingat, karena iblis itu selalu menggoda dan menggagalkan semua pekerjaan Tuhan. Ini harus kita aminkan. Dalam segala hal, termasuk saudara-saudara dalam penjara, ada kalanya saudara dalam kondisi yang tidak fit, bermalas-malasan. Tapi percayalah, dalam kondisi saudara lemah, jika saudara kasih kepada Tuhan, luar biasa, engkau akan diteguhkan, dikuatkan, diberikan semangat. Bahkan sakit penyakit tidak mustahil sembuh. Amin, amin. Karena itu sulit bagi orang yang belum sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan,
Yang tadi kita nyanyikan itu dua lagu terakhir itu luar biasa. Dua lagu terakhir ini sering saya singgung dalam khotbah saya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Karena Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini bibir kita bisa mengatakan demikian. Ya. Tetapi sungguh dibalut dengan rohkah perkataan itu? Karena iblis juga mampu mengatakan itu. Namun yang tinggal di dalam Tuhan haruslah dalam pimpinan roh Tuhan. Bukan dengan kata-kata, bukanlah usaha daripada manusia dengan cara-cara manusia. Harus memang dengan syarat. Harus Tuhan bernaung dalam bibir kita mengucapkan. Dan Dia sendiri yang mendorong jiwa dan batin roh kita untuk mengatakan itu. Barulah itu betul. Dan lagu sebelumnya itu juga sama tadi. Apa tadi? Aku mau seperti-Mu Yesus. Ya, ini luar biasa. Ku mau seperti-Mu Yesus. Untuk mengatakannya ini gampang sekali. Anak kecil pun tahu. Dari berbagai khotbah Yesus kita lihat, ya, selalu dikatakan ikutlah aku. Tatkala Dia merekrut murid-muridnya, ikutlah aku. Dan tatkala Dia mau naik ke sorga, saudara ingat dalam Matius 28 itu ayat 18, 19, 20, itu amanat Yesus Kristus, amanat agung Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Apa dikatakan di situ? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah ini, kalau kita mengulangi apa yang dikatakannya sebelum Dia naik ke sorga, hanya mengatakan bisa. Dan disinilah saya dalam tahun ini akan membentuk pendidikan evangelis yang nantinya melayani ke semua daerah-daerah. Ini oleh karena COVID agak terganggu sedikit, tetapi sudah beberapa orang komitmen saya ikut. Dan dalam pendidikan inilah nanti kita berikan gelar itu. Bukan masalah gelar evangelis, tidak apalah arti sebuah gelar, tetapi nantinya ini untuk melayani setidak-tidaknya di penjara, rumah sakit, dan ke daerah-daerah. Kalau saya lebih fokus ke penjara dari sejak 87, saya fokus di penjara-penjara sampai sekarang ini. Karena saya merasa bahwa seperti sering saya katakan, di penjaralah orang yang paling hina dan di rumah sakitlah orang yang paling hina. Karena mereka tidak bebas, mereka terkungkung. Itulah hinanya orang dalam penjara. Ada banyak orang lebih berbuat jahat di luar sana ketimbang di penjara. Namun saudara tertangkap. Mereka itu tidak tertangkap. Saudara sudah diproses, mereka itu belum.
Ya, jadi saya tidak mengatakan saudara bersalah atau tidak. Yang pasti sering saya katakan, saya tidak mau menghakimi. Namun kalau orang mengatakan di penjara, tentulah orang-orang yang melakukan tindak pidana, tindak kejahatan, terlepas saudara tidak bersalah. Kembali kepada lagu tadi, aku mau sepertimu Yesus. Terus kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan, karena Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kalimat ini saudaraku, kalau saudara renungkan dalam-dalam, betul enggak dalam kehidupan kita sudah seperti itu? Saya tidak katakan dulu tidak seperti itu. Dalam penjara ini saudara bisa dirubah total. Ya. Mungkin saudara tidak merenungkan ini selama ini. Tetapi saya bilang di penjara ini saudara bisa dibebaskan. Dibebaskan bukan fisikmu, tapi dibebaskan jiwa dan batinmu dan rohmu, sehingga engkau bebas menghampiri dia dan dia bebas datang kepadamu dan berkomunikasi. Inilah orang yang bebas. Dosa-dosamu dibebaskan, diampuni. Penjara sebetulnya tempat yang paling tepat untuk orang bertobat. Penjara adalah tempat di mana orang berkomitmen kepada Tuhan. Dan rumah sakit apalagi ajalnya sudah di lehernya, sudah satu-satu napasnya, tapi masih sadar dia. Dan dokter mengatakan hari-harimu tidak lama lagi. Terkadang dokter memberitahukan itu agar dia siap-siap. Orang-orang semacam ini ada tipe yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, dikatakan begini, Tuhan terima kasih lewat sakit penyakit ini, aku tahu ajalku sudah mendekat. Sehingga terima kasih aku mau mempersiapkan diriku kepadamu. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, agar engkau mengampuni segala kesalahanku. Terima kasih Tuhan lewat sakit penyakit ini. Aku tidak pernah gentar takut hari ini, besok, atau lusa aku mati. Aku sudah siap. Ini bukan satu dua saudaraku kesaksian orang yang di rumah sakit. Banyak kesaksian orang yang di rumah sakit. Tetapi ada banyak kesaksian orang meraung-raung, melawan dia kepada Tuhan. Aku tidak mau mati. Dia berontak, dan kepada dokter-dokter juga berontak. Lakukan segala sesuatu. Ambil semua hartaku, yang penting aku tidak mati saat ini. Aku mau lebih lama lagi. Dengan cara-cara apapun, aku belum siap mati. Dan ada tipe yang ketiga, masa bodoh. Artinya lihat disitulah. Ya kalau memang akhirnya aku mati, ya matilah. Ya kalau aku masih hidup, ya hiduplah. Saudara ingat dalam Roma 14 ayat 8 dan 7 dan 8 dikatakan di situ, baik hidup atau mati engkau adalah milik Tuhan. Ya, baik hidup atau mati engkau adalah milik Tuhan. Jadi jangan pernah saudara itu masa bodoh dalam keadaan ajal yang mau mendekat kepadamu. Katakanlah, Tuhan, aku sudah menjalani kehidupanku, katakanlah 50 tahun dan sebagainya. Saatnya aku dengar aku mau mati, ajalku sudah mendekat. Karena aku tahu dalam hidupku, dalam tangan Tuhan. Hidupku untuk Tuhan,
dan matiku juga untuk Tuhan. Saya mau saudara dan saya mengatakan itu dengan sungguh. Saya mau saudara dan saya mengatakan itu sungguh-sungguh. Bukan sekedar mengatakan lagu tadi, ya, lagu tadi kapan saja itu bisa didengungkan. Tapi saat-saat ajalmu datang, ya, disinilah saudara harus bersyukur. Saya lupa nabi siapa itu, lupa saya nama nabi itu. Kalau nggak salah, ya lupalah saya. Tapi ada nabi mengatakan gini, nanti saya ingat. Beritahulah Tuhan kapan ajalku datang. Beritahukanlah kepadaku kapan ajalku datang, biar aku siap menghadapi kematianku. Saya cari nanti di mana itu. Sudah lama saya nggak mengingat perkataan itu. Ya. Beritahulah Tuhan kapan ajalku datang, biar aku bisa mempersiapkan kematianku. Ini luar biasa. Jadi kalau dikatakan tadi lagu itu, saya berangkat dari situ khotbah saya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman yang mana saudara renungkan? Ada banyak orang tidak bisa membedakan merenungkan di satu pihak, membaca dan mendengar di pihak lain. Semuanya samar-samar, padahal itu sangat berbeda. Membaca dan mendengar yaitu yang kita lakukan sekarang. Saudara dengar dan saudara buka Bible sepotong-sepotong. Jadi membaca dan mendengar. Tapi merenungkan adalah apa yang saudara dengar dan baca dalam ibadah ini, renungkanlah lagi. Untuk dapat merenungkan ini, saudara harus meminta Tuhan, jadikan firman ini menjadi rema, menjadi menyatu ke tulang sumsum saya, ke semua darah putih, darah merah, di otak saya, di jantung saya, di hati saya, di ginjal saya, di semua tubuh saya. Bikinlah menyatu firman-Mu itu sehingga Tuhan, dimanapun kapanpun aku bisa merenungkan sabda-Mu. Karena itu sering saya pertanyakan kepada banyak orang, berapa firman Tuhan yang saudara bisa renungkan setiap hari? Pada umumnya hanya sedikit, dan jarang di atas 20, jarang sekali. Itu kalau sudah 50, ya belum pernah saya temukan ada 50 Pak Pendeta katanya, belum. Paling ada belasan. Nah, saya bukan katakan kemampuan saya, tidak. Kalau saya 500 yang bisa saya renungkan itu nggak kemana. Dan saya pernah mengatakan sebelum saya mati minimal 1000 firman Tuhan yang ada di Bible ini mampu saya renungkan secara baik-baik, dan tanpa saya dengar dan tanpa saya baca lagi. Dan saya bukan menunjukkan kebolehan saya menghafal, dan saya menolak kalau saudara mengatakan untuk menghafal. Kalau menghafal itu kekuatannya sangat terbatas. Otakku sangat terbatas untuk menghafal. Tetapi tatkala Tuhan menganugerahkan itu menjadi firman yang menjadi rema, melebihi dari saudara menghafal. Amin. Melebihi. Percaya. Menempel di selama-lamanya. Kalau dihafal, ya saya yakin suatu saat lupa. Maka itu janganlah berusaha menghafalnya. Ya. Baca dan renungkan, Tuhan jadikan ini rema. Itu artinya rema. Kenapa ada artinya? Itulah makanya berbeda dengan menghafal. Sangat berbeda itu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan katanya menghafal. Jangan bilang menghafal saja. Ada istilah rema. Oh iya.
Rema itu sekali lagi saya katakan melebihi orang menghafal. Apa artinya saudara bisa menghafal, tetapi hanya menghafal, tidak mempunyai kekuatan. Tapi kalau dia sudah menjadi rema, luar biasa. Luar biasa. Kapanpun saudara berkhotbah tanpa pegang Bible lagi, sanggup. Mau berapa jam bisa, karena dia sudah menjadi rema, melantunkan ayat-ayat secara fasih dan lengkap. Itu bukan kemampuan bukan kemampuan menghafal, tetapi Roh itu sendiri memampukan kita menambah dan menambah firman Tuhan yang hari demi hari ada saja yang menjadi rema, menempel lagi. Dan kuncinya adalah, salah satu adalah apa kuncinya? Saudara punya kerinduan. Kalau nggak ada kerinduan, nggak bakalan. Jadi kalau saudara tadi katakan aku mau seperti Yesus, kalau nggak bakal rindu, nggak bakalan bisa seperti dia. Karena memang tak satu pun manusia bisa seperti dia, tetapi kita harus mengotot. Ya, harus mengotot sama seperti dia. Kesaksian Rasul Paulus, mungkin saudara sudah pernah dengar, aku memang belum sempurna, tetapi aku terus berlari dan berlari menuju kesempurnaan itu. Aku terus berlomba dan berlomba, karena perlombaan itu. Ya. Inilah makanya yang kita perlukan. Ada nggak kerinduan? Tuhan lihat, ada kerinduanmu sama sepertiku. Gitu. Rindu. Kalau kita bercinta, ya semua orang saya kira pernah bercinta. Ya, karena ada kerinduan lah sama dia, makanya sering kita ingat dia. Sering kita ingat dia, karena hari-hari kita renungkan dia. Saudara pun kalau saudara renungkan dia, maka setiap hari, entah dalam keadaan apapun, saudara pasti ingat firman Tuhan. Saudara pasti ingat dia. Dan tatkala saudara mengingat dia, saudara akan diberikan kekuatan. Bayangkan saya bangun saja tadi, saya itu sulit. Tapi saya lawan, Tuhan. Justru seperti inilah saya tunjukkan bahwa saya setia kepadamu. Dan saya tidak mau kalah dengan kelemahan tubuh. Apapun keadaannya Tuhan. Sampai makan pun saya paksakan tadi malam untuk makan obat. Tidak ada nafsu. Kalau minum susu terus minum susu, rasanya nggak enak ya perutnya kalau susu terus. Harus ada nasi. Saya paksalah dengan air putih panas untuk saya makan obat. Nah, saya mau katakan, bukanlah saya mau mencari muka kepada saudara-saudara. Justru dalam ketidaksiapan saudara, justru dalam kelemahan, layanilah Tuhan. Ingatlah dia. Saudara mungkin belum melayani dia dalam arti melayani sesama manusia, tetapi ingatlah dia. Itu yang saya maksud. Tidak semua orang dijadikan menjadi pelayan. Tidak semua. Tetapi apa dikatakan dalam Lukas 10 ayat 16? Siapa yang mendengar engkau, itu mendengarkan aku. Dan siapa yang mendengarkan aku, mendengarkan Bapakku di surga. Siapa yang menyangkal engkau, menyangkal aku. Dan siapa yang menyangkal aku, dan dia menyangkal Bapakku di surga. Ada juga di Matius 10 ayat 40. Ada juga di Yohanes. Ya, Yohanes 13 ayat 20 kalau saya tidak salah ingat. Ya, itu 3 ayat itu saudara bisa lihat, ya.
Artinya apabila saudara didengar orang, sama dengan dia mendengarkan ya Yesus Kristus yang mengutus. Ya. Dan siapa yang mendengarkan Yesus Kristus, sama dengan dia mendengarkan Bapanya di sorga. Ketiga, ayat ini jangan sampai saudara lupa bahwa jika kita di dalam dia, ya, dan dia juga akan membawa kita kepada Bapanya di sorga. Tetapi kalau kita di luar dia, maka kita pun akan dikatakan di luar jangkauan Bapa di sorga. Siapa yang ada dalamku, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ini datang. Itulah dikatakan apa oleh Rasul Paulus? Berubahlah, jangan jadi hamba dosa lagi, tetapi hamba kebenaran. Kalau saya tidak salah ingat itu di Roma 6 itu ya. Jadilah hamba kebenaran, jangan hamba dosa lagi. Karena tak kala saudara menjadi hamba dosa, saudara akan dibuat mati. Oleh karena segala pikiran, segala perasaan tidak pernah tenang. Khotbah saya terakhir apa? Ada saya singgung dalam Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Kenapa? Jadi kalau saudara mendua hati kepada dia dan kepada roh-roh jahat, dan tidak akan pernah tenang hidup. Ada banyak orang Kristen katanya dua-duanya dipakai. Kalau yang satu tidak memberikan berkat, yang satu memberikan berkat. Jangan saudaraku, saudara mendua hati. Apalagi dalam hukum Taurat dikatakan dari hukum Musa, jangan ada padamu ilah lain selain daripadaku. Jangan ada. Dia adalah Elkana, Elohim Kana, Tuhan yang maha cemburu. Bahkan dilarang kita ya membentuk lukisan, patung apapun yang menyerupai di langit, di bumi dan di bawah bumi, di dalam air, yang kepadamu engkau menyembahnya dan beribadah kepadanya. Tuhan sangat marah kalau saudara menggantungkan imanmu kepada buatan tangan manusia. Bagaimana mungkin saudara membuat Tuhan? Ya, bukankah Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya? Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencipta makhluk apapun. Hanya dialah sang pencipta alam semesta. Itulah yang dikatakan El Sebaut, Elohim Sebaut. Jadi jangan pernah saudara merasakan bahwa ada oknum-oknum lain, makhluk-makhluk lain yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, yang merongrong hati dan pikiranmu, yang merongrong kesehatanmu, yang merongrong daripada bisnismu. Semuanya itu ya iblis tidak bisa mencipta. Cuma dia menggoda dan menggoda ya, agar saudara sama seperti dia dan meninggalkan daripada Elohim itu. Itu maunya dia. Namun sekali lagi saya katakan dengan tegas, iblis, setan, apapun namanya itu, tidak bisa menciptakan hal yang paling kecil sekalipun, karena dirinya pun bukan dia yang menciptakan. Saya kenapa khotbah saya di situ? Saya memang tertarik tadi mendengarkan lagu luar biasa memang. Ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana memberkati orang yang menyakiti hati kita, mendoakan musuh-musuh kita.
ya, membalaskan kejahatan dengan kebaikan, mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan, ya, memberikan apa yang kita punya untuk orang lain, dan itulah kebajikan dan kemurahan. Kenapa Raja Daud di dalam Mazmur 23 ada dikatakan, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Ya, saudara tahu sebelumnya, sebelum dia mengatakan itu, Mazmur 23, sebelumnya dia mengatakan begini, engkau mengurapiku dengan minyak yang baik, pialaku penuh melimpah. Yaitu pialanya itu melimpah sehingga dia mampu melakukan kebajikan dan kemurahan. Mazmur 23. Omong kosong manusia bisa memberi kalau tidak kelimpah. Makanya kita jangan rendah, jangan kita artinya jangan sungkan-sungkan minta sama Tuhan, berikan kelimpahan kepada. Itu dua orang yang benar, bukan bertujuan agar saudara berpoya-poya. Ya, saya lebih suka mengatakan, berikan kelimpahan kepadaku sehingga aku bisa melakukan kebajikan dan kemurahan. Omong kosong kita bisa memberi kepada sesama, kita saja kurang. Ya, kita saja kurang. Karena itu mintalah sekali lagi saya katakan, ya, berkat Tuhan itu melimpah agar aku Tuhan bisa memberikan kepada sesama. Saudara harus jujur, dan Tuhan tahu hati seseorang. Tatkala saudara minta kelimpahan, dia tahu betul enggak dia mau memberikan kebajikan dan kemurahan kepada sesama manusia. Tuhan tahu dan tidak akan pernah dikasih kepadamu. Tetapi kalau dia tahu hatimu sangat mulia dan baik, saya yakin dia dengan caranya sendiri akan diberikan rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 20. Tidak pernah habis rahmat, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Itu kata Yeremia dalam ratapan ini. Ya. Dia tidak pernah gentar. Dan Nabi Habakuk, dan sering saudara dengar mungkin ya, Habakuk 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, hasil pohon zaitun, ya, mengecewakan, ya, hasil anggur, ya, sekalipun hasil, saya ulangi dulu, sekalipun hasil, coba, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, buah anggur tidak berbuah, ya, sudah sekalipun, ya, kambing domba terhalau dari kunjungan, dan sekalipun lembu sapi tidak ditemukan dalam kandang, tetapi aku bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada. Itu enak sekali kalau kita renungkan. Sekali lagi kita renungkan sama-sama. Sama-sama kita katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, terus buah anggur, ya, tidak berbuah, hasil ladang tidak cukup untuk makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ditemukan lembu sapi dalam kandang, tetapi aku terus beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku. Ini saudara renungkan ini, ya, minta jadi rema sehingga suatu saat kapanpun saudara bisa merenungkan firman itu. Ya, kenapa itu firman Tuhan? Bukankah pertanyaan nanti itu kan Habakuk yang mengatakan itu? Saudaraku, jangan lupa, perkataan dari bibir manusia bisa menjadi firman. Amin. Bisa jadi firman. Kalau memang firman Tuhan yang menggugah lidah manusia itu firman Tuhan. Salah satu contoh saya mau katakan.
Saya harus katakan dengan sesungguhnya. Tatkala hamba Tuhan mendoakan orang sakit, apapun doanya, tetapi didoakan orang sakit itu dan penyakitnya sembuh. Yaitu firman Tuhan berkata-kata kepada orang sakit itu, bukan perkataan hamba Tuhan itu. Amin. Itu. Jadi tidak harus Tuhan itu langsung berkata-kata lewat hamba-hambanya, para rasul, para nabi, dan apapun namanya, kepada orang yang berkenan, ya, bisa firman-Nya disampaikan. Bahkan lewat binatang pun dia bisa menyampaikan firman-Nya. Saudara ingat? Saudara ingat kisahnya itu, keledai yang berbicara kepada, ya, yang mengeraskan hatinya itu. Itu bukan keledai itu yang ngomong, firman Tuhan datang ke keledai itu, saya lupa di mana, saya lupa. Ya. Nah, karena ada orang yang keras kepala, keras hati, dia diingatkan oleh keledai, dipermalukan oleh keledai. Nah ini, sedangkan kepada binatang pun firman Tuhan bisa tersampaikan. Jadi kalau saudara adalah makhluk ciptaannya, melebihi binatang-binatang yang ada, ya, kapanpun, dimanapun, saudara bisa terpakai. Saya pernah mengatakan, garam itu tidak perlu rasa asin sama dirinya. Garam itu perlu mengasihani orang lain. Pelita pun tidak perlu terang sama dirinya, tapi pelita itu perlu kegelapan, sehingga dia bermanfaat. Garam itu bermanfaat. Jadi saudara dan saya apabila menjadi garam dan pelita, bukan untuk saudara itu, tapi Tuhan akan memberikan itu untuk menggarami akan umatnya dan untuk menerangi akan umatnya. Ya, itu harus betul-betul kita renungkan. Dan ini pun harus dalam rancangan Dia. Kita tidak cukup hanya kemauan kita sendiri. Kita tidak cukup hanya kerinduan kita sendiri. Sekalipun memang Dia mau, ya, jiwa kita yang rindu akan Dia seperti sungai yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikianlah jiwaku rindu akan Engkau, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku. Jadi itu perkataan Raja Daud, diibaratkan rusa yang haus, ya, akan air sungai
Demikianlah jiwanya yang begitu haus dengan firman Tuhan. Hanya orang yang hauslah ya diberikan agar dia mendapatkan kepuasan. Jika saudara tidak merasa haus, ya dia pun tidak akan memberikan itu. Ingat bagaimana dia waktu khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya seorang yang miskin adalah orang yang rindu, orang yang berharap. Ya. Orang miskinlah banyak pengharapan, mengharap. Kalau orang kaya hampir tidak ada lagi mengharap karena banyak kekayaannya. Jadi disitulah digambarkan oleh Yesus sendiri tatkala dia memberikan khotbah itu. Jika saudara memiliki jiwa seperti orang miskin, yang rendah hati dan selalu berharap, maka engkau dan akulah yang mempunyai kerajaan sorga. Itu jangan sampai lupa saudara merenungkan itu. Ya, biarlah jiwa kita miskin, biarlah jiwa kita seperti rusa-rusa yang haus, barulah dia memberikan sungai berkat Tuhan. Sungai sukacitamu ada dalamku. Ye, sungai sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka dengan kedatangan Tuhan. Karena sungai sukacitamu mengalir padaku. Ya, itu lagunya. Mengalir dan mengalir terus bersuka. Ya itu mah menjauhimu Tuhan dalam kegelapanku. Melayanimu Tuhan dalam segala keadaan. Sungai citamu ada padaku. Sudah lama nggak kita nyanyikan itu. Itu enak sekali nyanyi. Ya, jadi saya tidak merasakan badan saya yang sakit. Di sini sudah nampak. Tidak nampak seolah-olah saya tidak mengalami penurunan. Badan saya meriang. Saudara tahu ini celana saya ini 2 lapis ini. Saking dinginnya kaki saya. Ada celana training di sini. Jadi jangan kena angin, Tuhan saya pakai. Kalaupun nanti nampak ya tidak apa-apa. Artinya saya mau katakan bukan mau cari orang memuliakan saya, tetapi saya tunjukkan bahwa kita harus punya kerinduan kepada Dia dalam segala apapun. Ya, baik atau tidak baik, layanilah Tuhan. Itu sudah sering dikatakan Rasul Paulus. Tetapi mungkin saudara bukan pelayan, baik atau tidak baik, renungkanlah firman Tuhan. Baik atau tidak baik, rindulah kepada firman Tuhan. Jadi sama dengan saudara dan saya, selalulah kita serahkan segala sesuatu dalam segala kondisi, karena justru disitulah Dia melihat bahwa keikhlasanmu, keridoanmu, kesungguhanmu datang kepada Dia dalam segala perkara apapun yang menimpamu. Ya, tetapi kalau perkara yang datang menimpamu, kau bawa dengan tidur, kau bawa dengan barangan-angan, kau bawa dengan segala sesuatu kebimbangan, ketakutan, lama-lama ya streslah
bisa sinting dan sebagainya. Karena itu puji nama Tuhan, kalau dia El Samah, Tuhan Elohim yang maha hadir, dia juga hadir di penjara ini. Amin. Dia hadir di hatimu, dia hadir di hatiku. Jadi kita berbangga kepada dia. Tidak sulit mencari tempat beribadah kepada dia. Ya, di WC sekalipun, di toilet sekalipun. Kalau akhirnya kita di penjara di toilet, ya udah, di toilet kita berdoa, ya, di toilet kita merenungkan firman Tuhan. Terkadang kan ada yang di penjara dibikin di toilet dan sebagainya. Jadi tempat dan keadaan tidak mengganggu keinginan saudara menghampiri dia. Ingat Mazmur 55, ya, carilah Tuhan selagi ia berkenan, ya, berserulah kepadanya selagi ia dekat, ya. Ini selalu ingat itu, ya. Di Mazmur 55 itu, ini khotbah saya pertama ini di penjara tahun 87. Pertama saya melayani penjara, inilah khotbah saya. Saya tidak pernah lupa ini. Penjara Cipinang. Ya, ini nggak bisa lupa saya. Karena pertama sekali melayani di penjara, yang sebelumnya memang saya sudah seorang pelayan. Tapi di penjara, kenapa saya tertarik dengan Mazmur 55? Ini saya tidak pernah lupakan. Dan kalau kita baca Mazmur 55 ini, banyak hal-hal yang enak kita renungkan. Bacalah itu nanti setelah ibadahnya. Ya, luar biasa itu. Bahkan ada di situ dikatakan apa? Buat apakah engkau membelanjakan uangmu dengan hal yang sia-sia? Buat apa engkau belanjakan? Ya. Terimalah gandum dan susu tanpa bayaran. Ada di situ. Coba, tanpa bayaran. Ya, itu artinya kedagingan kita, berusaha kita cari uang, semuanya adalah sia-sia. Kalau saudara tidak menerima berkat Tuhan, semuanya sia-sia. Apalah arti kedagingan itu? Pakaian, minuman, makanan, rumah mewah, mobil mewah saudara cukupkan. Tapi itu hasil usahamu dengan kau beli dengan uang. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Itulah katanya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu adalah gratis. Tidak kita beli. Dan kita tidak berusaha secara tenaga untuk mendapatkannya. Hanya berseru kepada dia. Dan dia akan menjawab. Di Mazmur 91 ada kata di situ. Apabila ia berseru, aku akan menjawabnya. Dan aku akan meluputkannya. Dan aku akan memahkotainya, membentenginya. Mazmur 91. Nah, jadi berserulah. Aku akan menjawab. Nah, jadi sudah banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa kapan saja dimanapun dia sebetulnya menunggu hatimu dan hatiku. Menunggu engkau buka pintu agar dia masuk. Seperti dikatakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi sebetulnya saudaraku, penjara ini suatu kesempatan bagi saudara untuk boleh tinggal bersama dia. Ya, bukan jadi hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Saya pernah bilang, kalau saudara latar belakangnya sudah pernah di penjara, telinga orang lebih panjang mendengarnya. Karena latar belakang narapidana. Kalau saya enggak. Jack Marbaum kan ada cepat didengar orang, ya kan? Dia sudah pernah narapidana, kan begitu. Nah, termasuk banyak orang-orang yang sudah melayani dia. Tidak usah saya beberkan satu-satu. Tetapi jika saudara punya kerinduan yang saya katakan tadi, dia akan menyambutmu. Karena pada saat engkau rindulah, dia mengetahui sungguh-sungguh.
Aku mau sepertimu Yesus, walaupun tidak bisa sama 100%. Saya tambahkan sedikit lagi. Waktu saya mengambil P4 dulu untuk ditabiskan menjadi advokat, saya ikut pendidikan P4 itu untuk para pimpinan lembaga-lembaga tinggi. Jadi saya di situ sebagai ketua kelompok, ya, sebagai ketua kelompok, saya katakan begini dalam seminar waktu itu: tidak satu pun manusia Indonesia manusia Pancasilais. Bahkan Presiden Soeharto pun belum manusia Pancasilais. Dan saya minta maaf sama beliau, bukan saya melecehkan, tetapi banyak orang Indonesia yang mau menjadi manusia Pancasilais. Karena apa? Untuk menjadi manusia Pancasilais harus betul-betul 48 wujud pengamalannya itu. Bayangkan, butir-butirnya itu tak satu pun harus dilanggar. Siapa yang sanggup? Ya, yang kita tahu soal P4 dulu, ya mungkin Umar nggak sempat tahu ya P4. Itu 48 itu. Sama dengan hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Tak satu pun manusia berhasil menjalankan hukum Taurat. Banyak cacat celahnya. Sedangkan orang membuat bakaran pun Tuhan tahu. Memang kau bakar keledai, lembu, sapi, kambing, domba, tetapi hatimu menjauh kepadaku. Karena itu percuma itu engkau berikan bakaran-bakaran kepadaku. Makanya dia datang dalam rupa manusia, yaitu di dalam Jesus Christ, menjadi orang yang menjadi korban agung, korban untuk selama-lamanya. Gara-gara satu orang untuk korban agung, maka semua tidak perlu lagi korban bakaran-bakaran kepada Tuhan. Itulah makanya saudara harus bersyukur kalau memang Tuhan kita luar biasa mengasihi saudara dan saya tanpa bayaran, tanpa perjuangan saudara. Cukup saudara datang, kasih hatimu, dan dia sendiri akan membimbingmu. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu, dua lagu. Ayo, biar kita tutup. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ya, yes. Sungguh sukacitamu mengalir dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka di setiap waktu. Sukacitamu ada dalamku. Lebih semangat lagi. Mengalir dan bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab saja Tuhan dalam sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Jalur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku,
dan suka citaku penuh jiwaku seluruh percaya padamu, kasih-Mu padaku dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian bukan namanya dengan kecapi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Lagi Yesus jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dengan baik terbenamnya, gelarkan lagu pujian karena kita mutar-mutar badannya dengan gendang ku puji dengan kecapi. Putar. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus dengan gendang, dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita berdoa. Elohim Bapa di sorga, terima kasih luar biasa ibadah kami Engkau berkati karena Engkau hadir di jiwa dan batin kami, dan tidak satupun Engkau tidak lawat kami. Dan kami mohon juga Engkau melawat semua orang-orang dalam penjara ini, termasuk orang-orang polisi dan semua petugas-petugas. Biarlah mereka juga terberkati sama Engkau memberkati kami. Jauhkan sakit penyakit daripada mereka sendiri. Dan kami doakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang jauh daripada kami, bapak, ibu, dan anak-anak kami. Biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati mereka saat ini sama seperti kami. Kami doakan khusus Bapak Pancaputra. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu, sehingga dalam pekerjaannya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hiburkanlah orang-orang yang terluka. Kuatkanlah jiwa-jiwa yang lemah. Biarlah mereka percaya bahwa Engkau tetap melawat mereka dalam penjara ini, dan Engkau bisa membebaskan mereka dalam penjara ini sekalipun tubuhnya terkungkung di sini, namun jiwa dan batinnya, rohnya Tuhan bebas memuliakan Engkau. Ini yang kami minta dan mereka minta, agar mereka dikuatkan oleh firman-Mu dan tidak akan pernah takut dengan ancaman hukuman apapun. Dan karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau Tuhan boleh selalu memberikan kedewasaan iman percaya kami. Semakin hari semakin bertambah kasih cinta kami kepadamu. Biarlah Tuhan lagu kami mau seperti Yesus. Betul-betul ada kerinduan Tuhan, agar kami Tuhan, hidup kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melayani Engkau dan memberikan hidup kami padamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah di tempat ini, kami